Bismillahirrahmanirrahim. An Utsmana radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama an-nisful laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lailu kullahu rawahu Muslimun. Dari sahabat Utsman. Sahabat Utsman sahabat Nabi, juga menantu Nabi. Bahkan dua putri Nabi menjadi istri Nabi, menjadi istri sahabat Utsman, dua-duanya. Tentu secara bergantian karena kakaknya meninggal, kemudian turun ranjang ke adiknya. Ya, jadi boleh seperti itu. Sehingga Utsman itu disebut Dzunurain, yang mendapat dua putri Rasulullah. Berarti Rasulullah sangat-sangat percaya, karena Sayyidina Utsman ini di samping dia seorang dermawan, ya, seorang dermawan, kemudian cerdas, dan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah. Dan itu dilakukan hampir semua sahabat. Sehingga sahabat itu gelarnya radhiyallahu anhu. Allah telah meridhoinya. Jaminan sudah dapat ridho Allah. Kenapa? Karena dia punya harta, walaupun hartanya berlimpah, dia nggak ada mencintai harta, nggak ada. Sehingga dengan ringannya mengeluarkan harta untuk perjuangan, nggak ada sayang-sayangnya. Sayyidina Abu Bakar ya begitu juga, Sayyidina Umar ya begitu, Sayyidina Utsman ya begitu, apalagi Sayyidina Ali sama. Sayyidina Abu Bakar itu sampai di stop oleh Nabi. Abu Bakar, jangan semua, nanti keluargamu bagaimana? Kata Abu Bakar, kalau harta saya untuk Allah, emang harta itu dari Allah. Yang kedua, kalau harta saya untuk membela agama Allah, maka yang ngurusin saya juga Allah. Kenapa saya harus takut? Kita mah banyak takutnya. Baru ngeluarin sekian udah hitung-hitungan, takut habis. Udah tahu harta dari Allah. Kalau digunakan untuk mendukung agama Allah, ya bagi Allah ganti ya kapan aja bisa. Gitu. Nah, Sayyidina Utsman ketika Rasulullah mau membangun Masjid Nabawi itu dikumpulin, lalu
Rasulullah menyatakan mau membangun masjid, sahabat Utsman langsung pulang. Gak lama kemudian bawa duit yang dinar setengah karung, langsung diserahin ke hadapan Rasulullah. Gak dihitung lagi, menah karung aja. Wah, itu sampai hari ini harta Sayyidina Utsman sampai hari ini masih mengalir. Jadi di Madinah itu ada hotel yang megah. Itu wakaf dari Sayyidina Utsman. Dan Arab Saudi sangat bisa menjaga harta wakaf. Jadi harta wakafnya para sahabat itu masih terus. Jadi kalau kita di Masjid Nabawi, kemudian hari Senin, hari Kamis menjelang maghrib sudah ada makanan digelar, ya kan? Itu diantaranya hasil hotelnya Sayyidina Utsman, buat kasih makan orang pergi yang haji yang umroh, untuk fasilitas membangun masjid sampai hari ini. Karena harta yang paling awet itu harta wakaf. Karena wakaf itu dikelola, asetnya yang pokok nggak boleh berubah, nggak boleh kurang. Hasilnya sebagian buat pemeliharaan, sebagian justru untuk menambah, sebagian baru untuk yang mengurus dan untuk sedekah. Jadi wakaf itu jalan satu-satunya untuk harta itu bisa berkembang, itu wakaf. Nah, di Indonesia ini wakaf yang terbesar wakafnya Muhammadiyah. Itu berkembang. NU kalah. Walaupun ada tapi kalah. Muhammadiyah itu gitu. Kalau negara ini lagi kolab, nggak punya duit, tuh bisa Muhammadiyah bisa menumpuk. Jadi nggak ngambil dari pemerintah, justru bisa menyumbang ke pemerintah. Karena wakafnya diurusin. Karena wakaf itu harta nggak hilang. Ya, seperti ini musola wakaf nih. Sampai kapan nggak akan hilang? Malah dibangun terus kan? Gitu. Ini contoh kecilnya. Ini padahal hanya berupa tempat yang tidak menghasilkan. Nah, kalau yang wakaf yang produktif itu yang dikelola, itu terus berkembang. Jadi nggak ada istilah rugi, karena yang diambil semuanya yang sudah investasi aman. Itu Sayyidina Utsman. Harus kita contoh kedermawanannya. Sayyidina Utsman mendengar Rasulullah bersabda, sabda Nabi, siapa orang sholat isya berjamaah, maka Allah berikan pahala seperti orang sholat sunnah setengah malam. Sholat sunnah setengah malam. Berapa rakaat? Itu bisa dibayar dengan sholat isya berjamaah. Gitu. Tapi bukan berarti kalau sudah sholat isya berjamaah lalu nggak sholat tahajud. Saya udah dapat setengah malam. Malam lepas saja. Nah, itu. Kalau pahala itu nggak dibatasi. Gitu.
Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal lailu kulluh, maka ia sama dengan sholat sunnah semalam suntuk. Nah, tapi ini gabungan, karena gabungan yang sholat isya sama dengan setengah malam, terus sholat subuhnya setengah malam, sehingga kalau orang sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, dia diberikan pahala sama dengan orang sholat sunat semalam suntuk, dari maghrib sampai subuh. Itu keuntungan orang yang sholatnya berjamaah. Makanya sholat berjamaah itu kalau nggak biasa berat, kalau nggak terbiasa berat, ya. Dan orang yang terpanggil melaksanakan sholat berjamaah itu panggilan iman, dan ringannya langkah menuju sholat jamaah itu bagian daripada taufik Allah. Allah yang menggerakkan. Karena itu bagian daripada taufik dari Allah, maka ketika seorang belum mendapatkan taufik, walaupun rumahnya dekat, tetap nggak datang. Walaupun rumahnya dekat dengan masjid, dengan musola, dekat doang. Kalau jamaah kagak, karena berat, ya. Jadi banyak orang jalan jauh kuat, mendaki gunung kuat, tapi buktinya jalan ke masjid nggak kuat, karena urusannya hidayah Allah. Maka bersyukur kalau kita ini, hati kita digerakkan dan diberikan taufik sehingga ringan melangkah menuju sholat berjamaah, ya. Tinggal istiqomah aja, tinggal istiqomah, terus pertahankan. Wa fi riwayatin Tirmidzi an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfu lailatin, wa man sholal isya wal fajra fi jama'atin kana lahu qiyamu lailatin. Nah, ini yang menjelaskan digabung. Orang yang sholat isya dapat pahala setengah malam sholat sunat, dan orang yang sholat isya plus sholat fajar dan sholat subuh, maka dia sama dengan sholat semalam suntuk. Nah, karena separuh pahala isya, separuh pahala subuh. Nah, kalau isya dengan subuh dua-duanya jamaah, maka dapat pahala sama dengan sholat sunat semalam suntuk, ya kan? Alhamdulillah, kalau yang sudah terbiasa mah enggak berat, ya. Dan kita itu kalau sudah biasa sholat berjamaah, lalu enggak berjamaah, harus sedih, kehilangan pahala, kehilangan duit. Sedih enggak? Kita punya duit 10 juta hilang, sedih enggak? Sedih. Bahkan di rumah pada diomel-omelin, orang rumah udah diomel-omelin. Padahal hilang-hilang sendiri, ngomel-ngomel sendiri.
Gitu. Itu hanya segitu. Nah, kalau pahala sholat berjamaah itu pahalanya lebih daripada harta benda. Ada sahabat yang sudah terbiasa sholat berjamaah. Lalu suatu ketika dia karena banyak kerjaan, dia nggak dengar sholat isya, nggak dengar, sibuk kan. Wah, begitu udah sadar, sholat isya udah selesai. Wah, dia nyesel banget itu. Terus dia akhirnya cepet-cepet ngambil kuda, naik kuda, nyari di mana yang masih ada sholat berjamaah. Nyari ke arah 4 penjuru, sono kemari 4 penjuru, nggak dapat. Karena rata-rata orang sholat kan bareng, ya kan? Kita nggak dapat sholat isya berjamaah. Di sini kita udah ketinggalan. Terus kita lari ke Masjid Tamamul Ikhlas, udah kelar juga. Mari kita masjid Pondok Kopi sono, Al Muhajirin, ya lebih ketinggalan lagi. Semakin malam. Sehingga walaupun dia pakai kuda cepat, nggak ketemu. Karena dia nggak ketemu, akhirnya sebagai bentuk penyesalannya, dia sholat sunat. Dari mulai sholat isya, dia sendiri sholat isya berarti. Kemudian sholat sunat terus sampai ketemu subuh. Berapa rakaat tuh? Nggak ketahuan. Pokoknya dari mulai dia itu ketinggalan isya, sholat sendiri, terus sebagai penyesalannya gantinya dia sholat sunat sampai subuh. Begitu subuh, dia sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah ngantuk, capek tuh. Olah semalaman. Pernah kita? Ustadz aja tidak pernah. Apalagi muridnya. Karena dia ngantuk, capek, lelah, tidur. Begitu dia tidur, mimpi didatengin malaikat. Apa kata malaikat? Sholat sunatmu semalam suntuk yang kamu lakukan dari mulai sholat isya, selesai sholat isya sampai ketemu subuh, berarti kan sampai semalaman loh. Itu belum sebanding, ya. Belum sebanding dengan ketinggalan kamu jamaah sholat isya 1 kali. Kalau pengen kebayar, sama gitu. Besok kamu lakukan lagi dari isya sampai subuh lagi, baru kebayar. Kalau kita anaknya nggak tahu, karena kita nggak tahu dan kita nggak peduli akhirat, tinggalan biasa-biasa saja. Tinggalan HP bingung, tinggalan dompet pelabuhakan, tinggalan sholat jamaah, ya ketahuan kurang peduli akhirat, kurang peduli nasib di akhirat. Padahal nasib di akhirat lebih jelas daripada nasib di dunia. Gitu. Ini makanya jangan gampangin nggak sholat jamaah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil atabati wa subhi la atauhuma walau habwan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Seandainya manusia mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat isya dan subuh, tentu mereka mendatangi keduanya walaupun dengan merangkak, walaupun dia lagi sakit, nggak bisa jalan, selagi dia bisa ngesot, kalau dia tahu pahalanya ngesot dilakonin, gitu. Saking pentingnya, kalau dia tahu. Cuman banyakan yang tahu, apa banyakan yang pura-pura nggak tahu? Atau sudah tahu tapi tetap nggak mau tahu. Walaupun udah pernah dengar keterangannya, kalau jamaah itu begini, tapi kadang-kadang gitu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya peduli supaya sholat kita selalu berjamaah. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.